yang namanya sistem itu wajib kita tata dengan baik. Yang kedua, sebenarnya kalibrasi itu penting. Artinya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menyamakan sumber. Sumber yang keluar dari mixer, keluar lewat master mixer, sampai diterima ke loudspeaker, itu bunyinya harus sama. Nah, kembali lagi, nanti terkadang teman-teman untuk setup sendiri itu terkadang kurang diperhatikan. Artinya untuk setup bukan hanya setup di mix. Perlu diingat bahwa mixing itu ibarat kita orang numpang. Kalau yang kita tumpangi itu tempatnya nyaman, kita mau gerak leluasa. Kita mau gerak juga nyaman. Dalam artian, kalau sistem kita tertata rapi, tertata benar, terkalibrasi dengan baik, itu sudah bisa dipastikan kita mix, itu pasti nyaman. Karena kita tidak perlu melakukan hal yang ekstrim di dalam proses kita mix. Nah biasanya yang sering terjadi nih, teman-teman biasanya untuk bawa speaker output itu biasanya kan rata-rata pengen yang simple ya. Simple lah, bawanya dikit. Karena berkenaan dengan jobnya juga nggak gede. Bawa sedikit tapi pengen bunyinya itu sempurna. Bisa juga sebenarnya, cuman yang perlu ditekankan untuk yang namanya speaker. Speaker sendiri itu mempunyai kapasitas, mempunyai ruang gerak atau ruang kerja. Itu tidak kesemuanya. Kalau kita salah menaruh tempat, dia akan menjadi salah. Speaker benar, taruh di tempat gak benar. Karena tempatnya gak benar, speakernya jadi gak benar. Meskipun speaker ini mahal. Begitu sebaliknya. Speaker murah, kalau kita tahu kualitas kapasitas dia bekerja, kita tempatkan di ruang kerja yang sesuai dengan keinginan dia. Ini akan jadi bagus. Bagus bukan berarti mahal, bukan berarti yang kita gak bisa beli, bukan. Dalam artian kembali ke awal tadi bahwa sebuah nilai maksimal itu tidak harus keras. Tidak harus bunyi kenceng apalagi sampai sesak dodo. Itu bukan. Tapi yang namanya maksimal itu apa yang kita bawa, dia bisa bekerja, bisa mereproduksi suara yang kita kehendaki dengan sempurna. Itu yang dinamakan maksimal. Kekerasan bunyi high, kekerasan bunyi mid. Dengan komponen yang kita bawa, dengan apa yang kita mix, itu dia bisa nerima semua. Dalam garis bawah, kalau di dalam dunia audio yang kita kenal sebuah garis kotak, ketika ke atas kita mengenal yang namanya headroom, ketika lebar ke samping kanan kiri, kita mengenal yang namanya respon frekuensi. Nah, disitulah batasan tempat kita bekerja. Kalau kita melebihi batasan tersebut, hasilnya nggak mungkin bisa sempurna. Karena sudah bisa dipastikan hasil keluaran dari hasil tersebut sudah pasti distors. Karena kita udah keluar dari batasan, entah itu batasan respon atau batasan headroom. Nah mungkin kembali ke mikrofon ini tadi, adakah teman-teman yang mungkin sudah pernah menerapkan setup seperti ini? Cak, tapi saya udah nerapin seperti itu, bunyi di sound saya masih nggak bisa bunyi ces. Ada enggak? Enggak, maksudnya perwakilan dari Mas siapa tadi yang tanya? Saya Rudi. Oh ya. Mungkin dari sampean sendiri atau perwakilan dari teman-teman yang menginginkan ini untuk diulas, mungkin dengan setup seperti ini, kalau ini di sini sudah bunyi, mungkin apakah dari teman-teman itu dengan setup yang mungkin saya contohkan barusan tadi, ketika di speaker teman-teman ada yang belum membunyikan suara high yang seperti ini,
apa gimana? Eh, ke saya ya, Cak ya. Ya, Mewakili teman-teman tadi. siap. Setup sudah bisa dilakukan seperti itu, Ya, tetapi kenyataannya belum berhasil seperti yang diharapkan. Apakah mungkin dari perangkat mic-nya yang ya begitu kurang bagus atau seperti apa? Atau mungkin sistem yang lainnya? Itu yang dipertanyakan dari oh rekan-rekan. begitu. Nah, yang pertama, di awal tadi saya sudah ngomong bahwa ibarat kita orang mixing, kita mixing bumbu, kita bawa bumbu, diulek sampai jadi sebuah makanan yang siap dihidangkan, yang namanya musical instrument yang bisa dinikmati, itu kita hanya numpang. Kalau yang kita tumpangi ini tempatnya nggak nyaman, kita nggak bisa nyaman juga. Makanya di awal saya ngomong, tidak akan pernah bisa yang namanya hasil mixing itu benar-benar sempurna ketika sistem dari sound atau audio teman-teman itu tidak bekerja benar-benar sempurna. Contoh misalkan, hai, yang dipertaruhkan di sini bunyi hai harus keluar seperti ini. Mulai dari respon atas sampai bawah yang berada di respon compression driver atau dikenal sebagai tweeter itu harus bekerja optimal dan bisa mereproduksi suara dengan maksimal. Itu biasanya yang sering terjadi itu, saya kesana kemari yang sering terjadi kesalahan itu kesalahan di sistem teman-teman. Oh di BIM-nya. Oh. Soalnya rata-rata yang saya sering nemui dan saya sendiri sering menerima pertanyaan seperti itu, teman-teman ini bisa dikatakan bukan gagal, tapi belum menemukan dan benar-benar belum bisa menemukan hasil yang bagus, hasil yang sesuai antara komponen yang terpasang dengan setup yang kita inginkan. Nah, di sini ini ayo bareng-bareng yang namanya sistem itu sangatlah penting. Karena ketika sistem ini nggak benar nggak bisa kita kerja. Mixing itu cuman kita orang numpang. Sampean pengen tidur kalau tempat tidurnya sampean itu nggak nyaman, banyak nyamuk. Kira-kira sampean nyaman tidur apa enggak? Nggak nyaman kan? Sama seperti ini. Makanya satu, yang namanya sistem itu wajib kita tata dengan baik. Yang kedua, sebenarnya kalibrasi itu penting. Artinya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menyamakan sumber. Sumber yang keluar dari mixer, keluar lewat master mixer, sampai diterima ke loudspeaker itu bunyinya harus sama. Biasanya alat kalibrasi yang sering digunakan itu headphones yang standar. Ya kalau berbicara sebenarnya kadang ada, oh itu harganya mahal ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, semahal apapun ini yang namanya headphones, headphone ini tidak harus mahal banget. Selama dia punya nilai standarisasi, ini udah cukup untuk bisa kita jadikan nilai kalibrasi. Katakan ada yang bilang kalau beli headphone mahal kak. Tapi kalau saya balik nanti salah. Orang beli headphone yang dibilang alat itu sangat penting, orang banyak menyepelekan. Akan tetapi beli komponen yang nilainya berjuta-juta yang mahal mereka bisa beli. Terus dari hal tersebut apa yang mau kita ambil? Sedangkan untuk membiasakan telinga kita dengan suara yang benar, itu enggak kita beli. Tapi yang kita kejar, yang harusnya kita bisa mengoperasikan apa yang kita beli itu dengan bagus, itu malah enggak kita beli. Oh, contoh udah dikasih contoh.
Ini hal sepele tapi bisa jadi malapetaka. Terutama untuk kita para pekerja audio. Ya seperti yang kasus yang sering terjadi. Ini setup sebenarnya udah benar. Ketika didengar di headphone, wah udah enak ini, udah benar. Ketika headphone kita lepas, dengerin di sound, dengerin di FOH atau di speaker kita, loh kok gini bunyinya? Ayo siapa yang ngalamin seperti ini? Oh sama berarti, sama. Saya juga ngalami. Itu sebenarnya sangatlah penting. Sangat-sangat penting. Jadi yang namanya bahasa membiasakan keterbiasaan telinga kita itu mendengar yang benar. Itu terkadang sering dilupakan oleh teman-teman. Sedangkan kalau kita dengar di ear atau di headphones, kita sering dengar, wah enak ini dengerin, wah ini enak dengerin. Tapi ketika kita praktek, kok gak bisa ya? Bukan tidak bisa, tapi setup sistemnya teman-teman yang kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Kalau salah pasti hancur, pasti gak bunyi. Oh itu masih bunyi kok. Tapi kurang tepat. Nah, kurang ketepatan itulah yang terkadang membuat kita itu terkadang tanpa kita sadari, kita nggak berpikir sampai di situ. Ada yang sampai mencari speaker harga mahal, mikrofon harga mahal, sampai efek harga mahal dibeli. Akan tetapi kembali lagi yang disampaikan panitia di awal, barang itu mati. Ini semua sound ini di sini kan barang mati. Jangankan untuk hidup, dia untuk berdiri di situ aja kalau nggak kita tata nggak bisa. Apalagi untuk bunyi. Berarti kalau ada kesalahan bunyi di situ bukan salah yang ditata, tapi salah yang nata bunyi. Nah makanya untuk pertemuan kali ini, ayo apa yang mau kita gali, apa yang butuh untuk kita pertanyakan, ndak usah malu. Saya juga bukan orang pinter. Saya juga sama seperti teman-teman. Belajar bareng, ayo kita gali bareng-bareng, tujuannya apa? Jangan sampai kita diombang-ambing oleh keadaan, oleh pasar. Yang namanya pasar audio sekarang kan lagi marak banget ya. Oh, ini bikin ini, itu bikin itu, ini bikin lagi. Ini belum dinikmati, yang ini baru pengen yang ini. Belum beli, ini udah ada baru. Yang ini udah beli, ini wah tuh ada yang baru tuh. Ini dijual, beli lagi. Artinya jangan sampai kita diombang-ambing oleh hal seperti itu. Harus benar-benar tepat untuk kita memilih. Dan pilihan itu tidak akan pernah bisa sesuai ketika kita tidak mengantongi atau kita tidak mempunyai yang namanya pengetahuan atau ilmu untuk kita bekerja.